Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Faruk Arsa dengan NIM 21650092. Di sini saya akan membacakan sebuah tugas saya mengenai kejahatan cyber yang saya himpun dari media sosial atau media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Untuk jenis kejahatan pertama yaitu identity thief. Pencurian identitas sejenis artinya dengan meniru identitas di mana seseorang merasa tidak mampu dari dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi orang lain dan dia idolakan atau mencuri identitas orang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Kasus nyatanya yaitu skandal Mark Zuckerberg digugat terkait Cambridge Analytica dari CNBC Indonesia. Kasus kedua yaitu pelanggaran data experience mencapai 24 juta pelanggan dari Security Magazine. Kasus ketiga yaitu Marriott International, denda 348 miliar akibat kebocoran data penggugatnya. Untuk kejahatan cyber yang kedua yaitu phishing. Phishing adalah kejahatan digital yang menargetkan informasi atau data sensitif korban melalui email, dan media sosial, atau pesan teks. Kasus nyata yaitu salah satunya penjahat dunia maya di Malaysia menyamar sebagai agen Lazada. Kasus kedua yaitu CMB menangani penipuan perbankan dengan serius. Kasus ketiga yaitu geger 3,4 miliar rupiah raib setelah teleponan. Ini penjelasan Maybank. Jenis kejahatan ketiga yaitu malware. Malware merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer serta atau jaring komputer tanpa izin, inform konsen dari pemiliknya. Kasus nyata yang terjadi yaitu serangan WannaCry ransomware, Zeus Trojan, dan juga Maidenworld. Kejahatan yang keempat yaitu ransomware. Ransomware sendiri yaitu sejenis program jahat atau malware yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data, sistem penting hingga tebusan dibayar. Kasus nyatanya yaitu 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Kasus kedua dihantam ransomware Indonesia butuh Badan Cyber Internasional. Kasus ketiga Europol ransomware WannaCry telan 200.000 korban. Kasus kelima, hacking. Hacking sendiri adalah proses mengeksploitasi kelemahan dalam sistem atau jaringan komputer untuk mendapatkan akses dasar atau melakukan aktivitas yang tidak diizinkan. Kasus nyatanya yaitu website Israel lumpuh diserang hacker Pakistan hingga Maroko. Kasus kedua, rumah sakit di Amerika Serikat lumpuh total. FBI turun tangan cari hacker. Kasus ketiga, ngeri teleskop tercanggih di dunia diserang hacker misterius. Dikutip dari CNBC Indonesia. Kejahatan ke-6 yaitu serangan DDoS. Serangan denial of service adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Kasus nyatanya yaitu diserang DDoS, Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Kasus kedua, internet lumpuh 6 jam di Korea Utara karena serangan DDoS. Kasus ketiga, mengenal DDoS yang serang situs virus corona DKI ala
Kasus ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual adalah dekompilasi legal, gunaan kembali, pembungkusan, rekayasa balik, dan distribusi proyek ekspos. Kasus nyatanya sendiri terjadi yaitu terbukti curi chip dari Amerika Serikat, profesor Cina dibui 18 bulan. Kasus keduanya yaitu curi data Waymo, Uber dikabarkan memberikan Alphabet saham. Kasus ketiga, Amerika Serikat dakwa 2 warga negara Cina curi data penelitian vaksin corona. Jenis kejahatan yang ke-8 yaitu forgery. Pemalsuan adalah proses pembuatan beradaptasi menurut atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kasus yang tersendiri yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data Cermati dan Lazada, kebocoran data Tokopedia. Dikutip dari tempo.co. Jenis kejahatan cyber yang ke-9 yaitu child pornografi. Pornografi anak mengacu kepada sebuah grafik yang menggambarkan anak-anak dalam aksi bertindak seronok atau melakukan pembuatan maksiat. Hal ini dapat dalam bentuk tulisan, gambar, lukisan, kartun atau video. Kasus nyatanya yaitu Brother Angelo divonis 15 tahun. Bui kasus pelecehan anak Panti Depok. Kasus kedua, temuan PPATK, transaksi pornografi anak gunakan GoPay dan OVO. Kasus ketiga, Bareskrim tangkap 3 tersangka kasus pornografi anak di Jatim, Jabar, dan Jawa Tengah. Kasus ke-10, jenis kejahatan cyber yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying di dunia maya yang ditujukan untuk mengucilkan atau melukai seseorang. Kasus nyatanya sendiri yaitu SafeNet respon dugaan cyberbullying isu SBY soal lockdown. Kasus kedua, KPAI TikToker Suluk Nuril langgar UU Perlindungan Anak. Kasus ketiga, agensi bantah tudingan Nam Jong Yuk terlibat masalah perkelahian. Lanjut ke jenis kejahatan cyber yang ke-11, disinformation. Disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Disinformasi adalah bagian dari misinformasi yang mungkin juga tidak disengaja. Kasus nyata yang terjadi pada dunia maya yaitu Twitter bisa diakses lagi di Turki usai pemblokiran pasca gempa. Kasus kedua, Facebook respon Biden soal hoax COVID membunuh orang. Kasus ketiga, AHY bahas kemunduran demokrasi, kritik pasukan buzzer. Jenis kejahatan cyber yang ke-12, peretasan email. Peretasan email mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Ini melibatkan mendapatkan akses tidak sah ke akun email seseorang atau menyadap komunikasi email mereka. Kasus nyatanya yaitu hacker Cina serbu email pemerintah Amerika Serikat pakai bug Microsoft Cloud. Akun IG BEM punut, Bali diretas usai sentir politik sayang anak Jokowi. Kasus ketiga yaitu kanal YouTube DPR hilang sementara usai dibajak judi online. Terkutip dari CNN Indonesia. Kejahatan yang ke-13 yaitu espionage. Espionasi atau pemata-mataan adalah suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Kasus nyatanya yaitu mata-matai data pengguna Amerika Serikat, karyawan TikTok dipecat. Kasus kedua, waspada beberapa aplikasi populer di iPhone memata-matai Anda. Kasus ketiga, heboh spyware WhatsApp memiliki perusahaan Israel buat sadap handphone. Terkutip dari CNBC Indonesia. Jadi kejahatan cyber yang ke-14 yaitu cyber extortion. Pemerasan dunia maya cyber extortion adalah kejahatan yang melibatkan serangan atau ancaman serangan yang dibarengi dengan permintaan uang atau respon lain sebagai ketidakseimbangan untuk menghentikan atau memulihkan serangan tersebut.
Kasus nyata yang terjadi pada dunia maya yaitu bobol banyak perusahaan di dunia. Geng hacker malak 1 triliun rupiah dari CNBC Indonesia. Kisah staf IT di Inggris yang mencatut hacker demi keras bos sendiri. Ketiga, data Apple diretas, hacker minta tebusan triliunan. Terkutip dari CNN Indonesia. Kasus yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online. Menjadi tindak kriminal yang paling mengancam di masa mendatang. Seluruh negara mengantisipasi kejahatan yang memanfaatkan perangkat komputer dan jaringan internet tersebut. Kasus nyata yang terjadi yaitu Menkominfo minta Ospel blokir nomor-nomor yang pakai pinjol ilegal. Barreskrim blokir aliran uang Indra Kents ke Kepulauan Karibia. Bahaya jual selfie NFT foto KTP, berharap cuan macam Ghazali. Terkutip dari CNN Indonesia. Jenis kejahatan cyber ke-16 yaitu privasi invasion. Pelanggaran privasi adalah campur tangan yang tidak dapat dibenarkan ke dalam kehidupan pribadi orang lain tanpa persetujuan. Contoh kasusnya yaitu Dukcapil Kemendagri mengingatkan bahaya selfie dengan KTP rentan penipuan. Sebar konten porno buat balas dendam, pria didenda 88,7 miliar. Hacker bongkar pihak yang sepelekan kebocoran data bukan warga. Terkutip dari CNN Indonesia. Kejahatan cyber ke-17 yaitu unauthorized access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Kasus nyatanya yaitu Inter-Rusia retas Surel Demokrat Amerika Serikat yang bukan risau soal Trump. Kasus kedua, deret potensi serangan hacker usai 5G makin ngetren di Republik Indonesia. Kasus ketiga, 2 hari beruntun Barreskrim bongkar penyusupan judi online di situs pemerintah. Jenis-jenis kejahatan cyber yang ke-18 yaitu sexuality cybercrime, merupakan akses pornografi internet terlibat dalam real time yaitu percakapan tentang seksual online dengan orang lain dan mengakses multimedia software seks. Kasus nyatanya yaitu tersangka prostitusi online, Vanessa terancam dengan tangan buing. Kasus kedua yaitu sebar konten porno buat balas dendam, pria didenda 88,7 miliar rupiah. Kasus ketiga, Dea Univers diperiksa kasus dugaan pornografi, aliran duit dilacak. Jenis kejahatan cyber yang ke-19, online blackmail, adalah ketika seseorang mengancam untuk membagikan informasi pribadi, gambar atau video seseorang kecuali ada tindakan yang dilakukan untuk mereka. Kasus pertama yaitu sebar konten porno buat balas dendam, pria didenda 88,7 miliar. Kasus kedua, data Apple diretas, hacker minta tebusan triliunan. Kasus ketiga, bobol banyak perusahaan di dunia, geng hacker malak 1 triliun rupiah. Jenis kejahatan cyber yang ke-20, computer resource crime, penggunaan komputer orang lain tanpa izin atau menggunakan perangkat lunak untuk memasuki komputer orang lain. Kasus nyatanya yaitu WannaCry ransomware, Zeus Trojan, dan MyDownload. Mungkin itu beberapa rangkuman kasus yang terjadi menggunakan cybercrime di dunia. Saya Abdul Farum Arsa. Untuk ada kesalahan kata, mohon maaf. Akhirul wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.